Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilia Wanata Putri dengan nomor NIM 2012-10117 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tafhim dan tarkik. Adapun penjelasannya, tafhim ialah sifat ketebalan pada suatu huruf yang dimana ketika ia diucapkan posisi rongga mulut dipenuhi oleh gema suaranya, seakan-akan dipenuhi makanan. Sedangkan sifat sebaliknya disebut tarkik, yakni tipis, yang tentunya ketika ia diucapkan posisi rongga mulut tanpa dipenuhi oleh gema suaranya. Dilihat dari sifat-sifat tersebut, huruf hijaiyah terbagi menjadi 3 macam, yaitu huruf-huruf yang dibaca tafhim, huruf-huruf yang dibaca tarkik, dan huruf-huruf yang dapat dibaca tafhim atau tarkik. Yang pertama yaitu terdapat pada huruf isti'la. Adapun huruf-hurufnya yaitu kha, sha, bo, gha, to, qaf, dha, yang tingkat ketebalannya sebagai berikut. A. Jika huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya berupa alif, misalnya qoba, sobiro. Nah, jenis huruf ini ialah jenis paling tebal. Yang B. Jika huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya bukan alif, misalnya doroba, toba'a. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat fathah, misalnya matla'i, maghriba. Nah, jenis huruf ini tebalnya di bawah poin A. Kemudian C. Jika huruf isti'la berharokat dhammah, misalnya duriba, buriba, tubi, tubi. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, misalnya wayut'imun, muqmahun. Nah, jenis ini tebalnya di bawah poin B. D. Jika huruf isti'la berharokat kasroh, misalnya dukhilat, qismah. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, misalnya ikhroj, it'amun, it'am. Nah, jenis ini tebalnya di bawah poin C tadi. Selanjutnya yaitu yang kedua, ro yang berada di awal atau tengah kata. Penjelasannya yaitu A. Jika huruf ro berharokat fathah, misalnya aro'aita, rohmah. B. Jika huruf ro berharokat dhammah, misalnya ruziqu, kafaru. C. Jika ada huruf ro mati terletak sesudah huruf yang berharokat fathah, misalnya arsalna, arsalna, arsalna. D. Jika ada huruf ro mati terletak sesudah huruf yang berharokat dhammah, misalnya yurzaqun, yurzaqun. E. Jika ada huruf ro mati terletak sesudah huruf yang berharokat kasroh arida, kasroh arida atau tidak asli, misalnya irji'i, irqa'u. F. Jika ada huruf ro mati terletak sesudah huruf berharokat kasroh baik aridah maupun asliyah yang berada di akhir kata sebelumnya, misalnya inirtabtum, rabbirhamhuma. G. Jika sebelum huruf ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh, misalnya
qirtas, firqah, labil mirsad. Yang ketiga yaitu ro berada di akhir kata. Jika huruf ro mati baik asliyah atau aridah terletak pada a sesudah huruf yang berharokat fathah, misalnya wal qamar, wal qamaro, wala tadhar, wanhar. Saya ulangi, wal qamaro, wala tadhar, wanhar, yang diwakafkan atau di antara keduanya dipisah huruf shahih mati, misalnya wal asr, yang diwakafkan. B. Sesudah alif, misalnya an-nar, yang diwakafkan. C. Sesudah huruf yang berharokat dhammah, misalnya bin nuzur, wa amur, wa dzur, yang diwakafkan atau di antara keduanya dipisah huruf shahih mati, misalnya ma'al usr, yang diwakafkan. D. Sesudah waw mati, misalnya fis sudur, yang diwakafkan. Yang keempat yaitu lam lafadz Allah. Penjelasannya yaitu jika lafadz Allah dibaca dari permulaan, misalnya Allahus somad, Allahus somad. B. Jika lafadz Allah didahului huruf yang berharokat fathah, misalnya huwallah. C. Jika lafadz Allah didahului huruf yang berharokat dhammah, misalnya Rasulullah, Rasulullah. Yang kelima yaitu pada huruf alif. Jika alif terletak sesudah huruf isti'la, misalnya qola, qola. Selanjutnya, jika alif terletak sesudah lam lafadz jalalah yang tidak didahului oleh huruf berharokat kasroh, misalnya yuridullah, yuridullah. C. Jika huruf alif terletak sesudah huruf ro yang tidak dibaca al-imalah, misalnya walau taro. Selanjutnya yaitu penjelasan dari huruf-huruf yang dibaca tarkik atau tipis. Yang pertama yaitu pada huruf istifal, yaitu huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Yang kedua, huruf ro yang berada di awal atau tengah kata. Penjelasannya A. Jika huruf ro berharokat kasroh, misalnya rijalan, rijala, min amrina. B. Jika sebelum huruf ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah yang terletak di dalam satu kata, biasanya disebut kasroh muttasilah, kasroh muttasilah. Dan sesudahnya bukan huruf isti'la, misalnya Fir'aun, Fir'aun. Yang ketiga yaitu ro yang berada di akhir kata. Jika huruf ro mati baik asli maupun arid atau tidak asli sesudah huruf berharokat kasroh, misalnya fatahhir, fatahhir, fakabbir, muddakir, muddakir, kudiro, yang diwakafkan, atau antara keduanya dipisah huruf shahih mati yang bukan huruf isti'la, misalnya wala bikr, dan kemudian diwakafkan. B. Jika huruf ro mati arid atau tidak asli sesudah ya mati, misalnya basir, khabir, wasulhu khair, yang diwakafkan. Yang keempat yaitu lam lafadz jalalah atau Allah.
Jika sebelum lafadz Allah didahului huruf yang berharokat kasroh, misalnya wa may yattaqillah, wa may yattaqillah. Yang kelima yaitu huruf alif. Jika huruf alif tidak terletak sesudah huruf isti'la atau tidak terletak sesudah lam pada lafadz Allah, misalnya la roiba, la roib. Selanjutnya yaitu penjelasan pada yang dapat dibaca tafhim atau tarkik. Yang pertama yaitu pada huruf ro di tengah kata, yakni jika sebelum huruf ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat kasroh, misalnya kullu firq. Yang kedua yaitu huruf ro di akhir kata. Jika akhir kata berupa huruf ro mati tidak asli dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh namun dipisah oleh huruf isti'la yang mati sukun atau sukun. Ini hanya terdapat pada misalnya Misr, ainal qitr, ainal qitr ketika diwakafkan. Yang ketiga yaitu pada surat Al-Fajr pada kalimat idza yasar. Selanjutnya yaitu pada kalimat an asr, fa asr, wa nudhur. Pada kalimat an asr di mana berada di dalam Quran. Sama seperti fa asr, dan yang terakhir yaitu wan nudhur. Ada 6 tempat di surat Al-Qamar. Penjelasannya yaitu ketika waqaf pada lafaz-lafaz ini, ilatnya atau hakikat sesudah huruf ro adalah berupa ya yang dibuang, yakni ya tidak ada rasamnya. Keterangannya yaitu huruf ya pada lafaz idza yasar dan wan nudhur di dalam ilmu qiraat disebut ya zaidah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.